Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG Profesi Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rina Manurung, SPDK. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 102031 Dolok Mauli Sionggang, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswa PPG 2501060947, nomor peserta 55396667220002. Hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya dari kelas 4 yang berjudul Allah adalah Gembala yang baik. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Ibu. Shalom. Iya. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Oke. Kita mau belajar agama. Kita mau persiapkan dulu hati kita dan pikiran kita supaya kita fokus. Iya. Ibu mau untuk memulai pembelajaran kita mau bernyanyi dulu. Oke, memuji Tuhan sebentar. Lagunya Tuhan Kegembala kami. Ayo, siapa yang tahu lagunya? Tahu? Tahu. Oke. Boleh tepuk tangan. Namanya memuji Tuhan, tepuk tangan. Oke. Tuhan kau gembala kami, tuntunkan hidup-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan kau gembala kami, tuntunkan hidup-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oke, Ibu mau biar kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta satu orang sesuai dengan gilirannya untuk buat doa ke depan. Oke, Tania, ayo nak. Semua lipat tangannya supaya teman kita memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus yang menyenangkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya Engkau berikan kasih kami Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Berjalan kami ke jalan yang benar Tuhan. Tuhan Yesus menjaga Roh-Mu. Amin. Amin. Iya, anak-anak Ibu. Untuk hari ini Ibu mau cek kehadirannya. Kita mau absen. Ada yang kira-kira dilihat dulu, diperhatikan kanan kiri. Adakah teman kalian semua dari antara kalian yang tidak hadir? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Oke, hadir semua? Hadir. Mantap, luar biasa. Berarti penyertaan Tuhan masih kita nikmati.
Oke. Kita mau belajar melanjutkan pelajaran kita dari minggu yang lalu. Dari pembelajaran 3 sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu sesuai dengan semua buka bukunya. Pembelajaran 4 yaitu kita mau belajar tentang sama-sama baca materi yang di depan. 1, 2, 3. Yang baik. Anak-anak ibu, menurut pendapat kalian satu persatu atau pendapat pribadi, mulai diingat-ingat dulu, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kalian sebagai gembala yang baik selama kita menjalani kehidupan kita. Adakah yang Tuhan sudah berikan kita nikmati? Ada? Selama kehidupan apa? Apa saja? Misalnya kesehatan. Apa lagi? Pengorbanan Tuhan. Tuhan beri nafas kehidupan, ya kan? Iya, perlindungan seperti kata si Tania. Mantap. Tepuk tangan untuk si Tania. Oke, sesuai dengan pembelajaran kita mau tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu dari bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik bagi hidup kita. Yang pertama, sama-sama kita baca pelan dan dipahami. 1, 2, 3 ya. Menjelaskan alasan manusia berharga di mata Tuhan. Itu tujuan kita mempelajari pelajaran ini. Yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan diri yang berharga di mata Allah. Di mata Allah, oke? Sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, kita mau belajar apa sih arti gembala itu. Yang pertama, kalau kita mengerti, yang pertama sekali, kalau ada gembala, berarti ada yang mau dijaga. Gembala itu pekerjaannya menjaga, ya kan? Menuntun dombanya. Ada 2, ada gembala, ada yang menjadi domba, ya kan? Ketika gembala itu bertujuan hanya untuk memimpin, menunjukkan di mana tempat yang aman, memberikan pemeliharaan, seperti itulah yang akan kita mau belajar. Tapi ada satu tokoh yang mau kita buat menjadi contoh, yaitu Daud. Daud adalah seorang gembala yang baik. Apa pekerjaan yang dilakukan si Daud? Membawa domba-domba. 1, iya, Tania, baca. Membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Iya, membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Coba dibayangkan, tutup dulu matanya semuanya. Semua siswa itu, anak itu tutup dulu matanya. Bayangkan ada suatu gunung atau taman yang mempunyai rumput yang hijau. Bagaimana? Nyaman? Sejuk? Iya, oke, buka kembali. Baru yang kedua, Daud pekerjaannya yang kedua yaitu mencari domba yang sesat. Bayangkan, ketika kita seorang gembala, ada kita punya domba yang mau dijaga. Dari antara domba-domba itu pasti ada yang tersesat ketika mencari makanan, ya kan? Ketika mencari makanan, dia akan cari kemana makanan yang ada. Apalagi situasinya kalau dia lapar, apapun dia akan lakukan untuk mencari makanan
supaya dia kenyang. Yang ketiga, apa pekerjaan Daud? Menuntun domba mendapat air. Ketika lapar, Daud akan menuntun domba-dombanya mencari rumput yang hijau. Ketika haus, Daud akan menuntun domba-dombanya ke air untuk mencari untuk dia minum. Yang keempat, yang terakhir, apa pekerjaan Daud sebagai gembala? Sama-sama membaca 1, 2, 3. Iya, mengejar serigala yang akan membunuh dombanya. Bayangkanlah, inilah pekerjaan si Daud. Sesuai dengan 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Semua bawa Alkitab? Semua? Angkat dulu Alkitabnya. Semua bawa? Oke. Turunkan Alkitabnya. Di 1 Samuel 17 ini akan kita ketahui bagaimana Daud sebagai gembala yang menuntun dombanya ke rumput yang hijau, membawa dombanya ke air supaya dombanya tidak kehausan. Pekerjaan mengurus domba tidak selalu mudah bagi Daud. Bayangkan tidak mudah. Siapa yang di sini yang punya ternak yang harus dijaga? Ada? Ya, apa nak? Anjing. Apa lagi? Apa tanya? Iya, kucing. Itu semuanya yang harus dirawat, dikasih makan. Ada nggak di sini peliharaannya yang dijaga tapi tidak dikasih makan? Ada? Tidak ada ya. Semuanya pasti diusahakan peliharaannya gemuk, sehat, ya kan? Oke. Ya, Allah sebagai pemelihara digambarkan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur 23 seperti seorang gembala. Gembala adalah sosok yang memperhatikan domba-domba yang dipimpinnya. Domba yang dimaksud adalah manusia, termasuk kita semua. Yang dimaksud adalah domba-domba itulah kita. Siapa yang menjadi gembala kita? Tuhan. Siapa yang menjadi gembala kita? Tuhan. Siapa yang menjadi dombanya? Kita. Ibu, kalian semua anak-anak ibu, orang tua kita, italah yang menjadi domba Allah. Ingat, kita tidak akan dibiarkannya kelaparan. Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan kehausan. Ya kan? Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan semuanya akan sediakan. Jadi domba yang dimaksud itu adalah kita, saya, anak-anak ibu sekalian. Allah adalah gembala yang mengenal dengan baik domba-dombanya atau orang yang dipimpinnya. Semua nama atau tingkah laku orang yang dipimpinnya, semua ciptaan termasuk kalian semua, ibu, Tuhan Allah itu mengenal kita. Tidak satu pun di antara kita yang dilupakan oleh Tuhan. Ya kan? Ya karena ada apa itu? Hai. Tuhan mengenal dan Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Tuhan mengenal siapa? Kita. Siapa si Tania, si Yosefin. Tuhan tahu apa yang dilakukan. Karena kita adalah domba Tuhan. Selain dan Tuhan juga memelihara kita seperti kebutuhan kita, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Ya kan? Kebutuhan jasmani itu apa saja? Apa saja? Makanan, minuman, pakaian, apa saja. Itu Tuhan
cukupkan, sediakan untuk kita. Selain kebutuhan jasmani, Allah juga tahu kebutuhan rohani kita semua. Karena itulah Allah menuntun hidup kita, hidup kalian di jalan yang benar. Contohnya, saat kalian melenceng dari jalan yang Allah kehendaki, Allah menyadarkan kalian kembali ke jalan yang benar. Ketika mungkin kita sudah pikirkan, kita lihat uang teman kita, ada uang teman, boleh nggak diambil ya? Sepertinya nanti dia tidak tahu uang itu saya ambil. Tiba-tiba tergerak di hati kita, jangan. Itu adalah pelanggaran hukum Tuhan, jangan mencuri. Baru kembali, Tuhan tidak suka. Tuhan sadarkan. Baru kebutuhan rohani saat kita tersesat, melenceng dari jalan yang Allah kehendaki, Allah menjadarkan kita semua kembali ke jalan yang benar. Allah tidak akan membiarkan kalian semua anak-anak ibu berada dalam bahaya. Kita harus yakin bahwa Allah memimpin dan menjagai setiap langkah kita dimanapun berada. Teladanilah Daud seperti Daud yang tadi sebagai gembala. Itu adalah teladan sebagai contoh yang kita pelajari sekarang. Seperti Daud yang meyakini bahwa Allah adalah gembala yang baik, yang menyediakan pimpinan dan pemeliharaannya bagi kita semua. Sama seperti Daud tadi. Daud memimpin dombanya ke padang rumput yang hijau. Dituntunnya ke air supaya domba-dombanya tidak kehausan. Ketika di padang gurun supaya domba-dombanya tidak kelaparan, tidak mati kelaparan. Iya kan? Oke. Seperti teladan Daud yang meyakini bahwa Allah adalah gembala yang baik, semuanya akan Tuhan sediakan. Jadi jangan ada yang takut kekurangan. Siapa di sini yang takut kekurangan selama hidup? Takut? Iya. Siapa namamu nak? Ayo bang. Tunjuk tangan dulu. Apa ketakutanmu? Hidup. Kelaparan. Bu, nanti di rumah kami hasil panen mamaku sedikit. Jadi nanti kami gak akan makan. Sekarang kita sudah belajar bahwa yang menjadi gembala kita adalah Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kehausan. Jadi dengan satu keyakinan kita tetap berserah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika ada yang kekurangan, doakan kepada Tuhan. Ya kan? Dengan cara berdoa. Oke. Ya, untuk itu anak-anak ibu, setelah kita belajar dari Allah adalah gembalaku, gembala yang baik, kita mau diskusi dulu. Oke? Sebagai diskusi kita mau diskusikan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Allah menjaga sebagai gembala atas kita. Yang pertama, ibu mau bagi dulu. Yang di sebelah sana, siapa di sini yang mau jadi kelompok satu? Ayo. Iya, di sebelah sana itu akan menjadi kelompok satu. Mereka ini, kalian kelompok ini, ketuanya si Tania, Kona. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Dan kelompok 4. Iya. Ayo mulai dulu didiskusikan. Ayo, diskusi bersama. Oke. Iya. Ini kelompok berapa nak tadi?
Kelompok tiga. Ayo. Kelompok dua. Ayo diskusi. Ayo sama-sama. Harus sama-sama bekerja. Ayo. Kelompok siapa lagi? Ayo nak. Oke, lanjut nak apa nak? Ya, ini untuk kelompok. Iya. Oke, kelompok dua. Ayo diskusikan. Ayo. Ini kelompok tiga. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4. Ayo sama-sama. Jangan bekerja sendiri, harus sama-sama mendiskusikan. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Kelompok 2. Oke, kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 1, Bu. Oke, Ibu mau kelompok 1 di. Ayo kemari, satu orang dari ketua kelompoknya kemari ke depan. Dari setiap kelompoknya. Oke, ini kelompok 1. Ayo, kemari dulu. Kelompok 2. Ayo dok, kemari. Oke, biar sama-sama. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Iya, mereka semangat. Kalian semuanya anak Tuhan, semangat. Tepuk tangan dulu untuk mereka berempat. Iya, kita mau dengarkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Dari kelompok 1. Shalom teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Tuhan Gembala yang baik. Daud menggambarkan Tuhan seperti seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang menuntun dan memelihara domba-dombanya. Siapa itu gembala? Gembala yaitu Tuhan Yesus yang menuntun dan memelihara hidup kita, manusia dengan penuh kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Hasil karyanya. Sudah ada gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus, ada domba-dombanya, ada pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anak, dan gembala yang baik yang selalu menuntun domba-dombanya ke padang gurun, ke padang yang berumput hijau. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang kedua. Shalom. Semangat lah, sekali lagi nak. Shalom. Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daftar yang kami buat di kelompok 2. Di daftar yaitu daftar contoh-contoh sikap perbuatan yang dapat kita lakukan sebagai Buat. daftar contoh-contoh sikap atau perbuatan yang dapat kita lakukan sebagai domba yang mengikuti tuntunan gembala yang baik, yaitu adalah contoh-contoh sikap atau perbuatan. 1. Rajin berdoa. 2. Rajin membaca Alkitab. 3. Beribadah. 4. Tidak taat pada firman Tuhan. 5. Tidak melakukan yang jahat. Yang presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kawannya kelompok 2. Terima kasih. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hasil dari diskusi kami, diskusi pertanyaan-pertanyaan berikut.
1. Pernahkah kalian mengalami rasa takut atau sedih? Bagaimana kalian mengatasinya? Ceritakanlah pengalamanmu secara bergantian kepada temanmu. Pernah cara saya mengatasinya dengan berdoa kepada Tuhan. 2. Apa saja yang dilakukan Allah sebagai gembala yang baik dalam hidup kalian? Tulislah pengalaman kalian. A. Menjaga. B. Memelihara. C. Melindungi. D. Dan memberkati kami semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, yang terakhir, kelompok yang keempat. Shalom. Shalom. Kami dari kelompok 4 Membacakan hasil diskusi. Kami bagian 3 menjawab pertanyaan. 1. Dalam kitab Mazmur 23 dan tulislah ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 23 tersebut. Menjaga, menuntun domba-dombanya. 2. Menurut kalian apa yang dapat dialami seekor domba jika memiliki gembala yang baik, sesat dan hilang arah? 4. Siapa yang digambarkan sebagai gembala yang baik? Tuhan Yesus. 5. Siapa yang dimaksud dengan domba? Kita semua manusia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Iya, kita sudah mendengar hasil diskusi kita semua, ya. Dengan demikian, sesuai dengan setelah kita belajar dari pembelajaran materi kita mau ambil kesimpulannya, yaitu sama-sama mendengar gembala yang baik, yaitu Allah yang akan selalu memelihara kalian. Allah menjamin kebutuhan jasmani maupun rohani kita. Allah memelihara kalian dalam segala situasi, baik atau buruk. Allah menghendaki setiap orang untuk setia mengikuti jalannya, yaitu jalan Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih atas pemeliharaan Allah dalam hidup kalian, kalian harus selalu taat dan berterima kasih kepada Allah yang memelihara kita semua. Sebagai refleksi akhir pembelajaran kita, yaitu hidupku dilindungi dan dijaga oleh gembala yang baik, yaitu Allah. Tidak ada yang pernah aku takuti. Aku mau bersyukur karena memiliki gembala yang baik yang aku kenal di dalam Yesus Kristus. Oke? Jadi, untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada tugas yang mau dikerjakan, yaitu sesuai dengan lihat di pembelajaran terakhir. Untuk minggu depan silahkan dikerjakan. Tetap untuk anak-anak kami semangat untuk pembelajaran berikutnya. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Semua lipat tangannya, kita akhiri pembelajaran kita. Tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan kasih Tuhan. Kami boleh belajar akan berita kebenaran Tuhan melalui pembelajaran kami, bahwa Allah adalah gembala kami, gembala yang baik. Kami percaya ya Tuhan, kami akan Tuhan tuntun ke tempat yang tenang. Kami tidak akan kekurangan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menuntun kami ke air yang tenang. Tuhan tidak akan berikan kami kehausan. Bapa yang baik, pembelajaran kami berikutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih.